Halo teman-teman petani. Pada kegiatan sore ini saya akan berbagi cerita. Kita akan menanam ini durian ya. Coba kamera dekat. Ini durian kita sambung ya. 3 Oktober ya. Datanya ada di YouTube Alpocate Farm di video shot itu ya. 3 Oktober 2023. Artinya ini dari sambung kurang lebih udah hampir 1 tahun ya. Nah ini udah hampir 1 tahun, karena nanti dia pada tanggal 3 Oktober 2024 1 tahun dari sambung. Nah ini kalau kita lihat karakteristik daun, coba kamera fokus ya. Ini kebetulan subur ya. Nah, subur. Kalau kita lihat di pencarian Google itu ya, nah ini ciri-ciri daun ini ya, mungkin bisa saya simpulkan ini monsangking ya. Nah, ini monsangking. Kebetulan kita ngambil mata interestnya itu dari teman yang udah menanam ya, asal dia mendapatkan bibit itu dari penjual bibit ya, dari Jawa ya, penjual bibit itu. Jadi kita ambil mata interestnya, batang bawah biasa kita biji lokal yang ada di kita ya, biji lokal kita semai, kita sambung dengan interest. Nah ini kalau kita lihat karakteristik dari daun ini tidak beda jauh ya dari monsangking. Nah, mungkin kita bisa menyimpulkan sementara monsangking, tapi nanti jelasnya setelah dia berbuah ya, baru kita tahu ya dari sisi bentuk buahnya ya. Nah, nanti baru kita tahu ya. Nah, jadi pada hari ini, pada sore ini kita akan menanam ini. Nah, ini tempat yang udah kita siapkan ya. Nah, ini tempat yang udah kita siapkan untuk menanam. Tentu kalau kita lihat ya, di tetangga kita di seberang, karena ya kebetulan ya Sabah Sarawak itu kan satu dataran dengan kita. Nah, di sana juga mereka ya sangat banyak pengembangan ya jenis durian ya, baik dia monsangking dan varietas lainnya. Itu mereka bisa memastikan ya, termasuk Asia lainnya juga ya, Thailand, Bangkok apa macam itu, kebanyakan juga mereka ya fokusnya di durian unggul ya. Tentu kita yang secara iklim ya, secara itu tidak beda jauh ya, dibandingkan ya dari Malaysia, Sarawak ya, kita di Kalimantan itu. Artinya ya kalau mereka bisa pengembangan durian unggul 3-4 tahun udah mulai berproduksi, kita juga harus meyakini ya, ini kebetulan kita di durian ini baru ya. Nah, ini kita mau mencoba menanam. Yang penting kita penuhi dulu nanti ya unsur-unsur yang diperlukan ya, unsur-unsur yang diperlukan, unsur hara ya, nutrisi apa nanti kita akan penuhi. Nanti kita akan update perkembangan selanjutnya ya. Pada sore ini kita akan menanam ya. Jadi sebelum menanam saya akan ya pemberian ini ya, fosfat ya. Jadi kita akan tanam fosfat ya. Nah, ini fosfat ya. Ini fosfat. Nah, ini. Ini fosfat ini keras ya. Memang dia dah dirancang memang untuk jenis tanaman perkebunan ya, jenis tanaman keras ya. Jadi lama larutnya ya. Nah, jadi kita bekali dulu dengan unsur fosfat ya. Kita tahu ya, semua tanaman itu, semua tumbuhan itu pasti memerlukan NPK, nitrogen, fosfat, dan kalium. Nah, jadi ini tidak ada salahnya kita tambahkan, walaupun di dalam tanah memang udah ada ya. Nah, ini kita tambahkan fosfatnya ya seperlunya lah ya.
Terus kita kasih juga ya ini kalsium ya. Kalsiumnya ini dari dolomit ya. Ya kita tahu ya, dolomit itu artinya dari kapur gamping ya. Nah ini untuk ya kita menetralkan lah ya keasaman. Nah ini juga ya kita akan kasih ya ini bekas bakaran ya, bekas bakaran ya, potongan kayu atau semacam limbah-limbah yang ada di kebun. Nah jadi ini kita ambil abu dan arangnya ini, udah kita masukkan di sini aja. Nah ini kita tambahkan sedikit NPK ya. Begitu nanti dia udah mulai ya perakarannya, untuk mencari unsur hara, otomatis unsur hara udah kita siapkan memang ya di dalam tanah. Walaupun nanti akan kita tambahkan juga ya setiap bulannya pada saat pemupukan. Nah ini tidak masalah kita ya kasih NPK ya. NPK ini berimbang ya. Ya maksudnya ini NPK yang unsurnya berimbang. Ya kenapa dikatakan berimbang? Karena di situ ada 16% nitrogen, ada 16% fosfat, dan ada 16% kalium. Nah itu makanya dikatakan pupuk berimbang, karena persentase NPK-nya sama. Nah terus ini kita siapkan juga ya limbah gilingan padi ya, sekam. Nah ini akan kita aduk sampai merata ya, kita aduk ya. Nah, boleh ditambahkan ya topsoil yang ada di atas ya, galian. Nah ini teman-teman ya, setelah kita aduk ya, kita meyakini merata ya. Nah ini coba teman-teman, coba kamera, ini sekam 1 karung ya. Nah, kenapa dikasih sekam? Timbul pertanyaan ya teman-teman. Sekam ini ya untuk memudahkan kalau ada hujan ya, dia air itu ya apa namanya ya, lebih gampang turun menyerap ke bawah, atau pada saat kita penyiraman ya. Nah, makanya ini sekamnya agak lebih banyak ya. Pada saat penyiraman ya, demikian juga airnya langsung mudah menyerap ke bawah, yang biasa dinamakan itu porositasnya bagus. Nah, jadi kita untuk membangun porositas yang bagus, kalau porositas bagus artinya tingkat kepadatan ya, bentuk fisiknya ya, artinya
mudah ditembus perakaran, yang mana kunci tanaman itu bisa tumbuh berkembang dengan baik. Perakarannya harus bagus. Perakaran harus bagus, tentu harus ditunjang media tanam ya. Nah, ini termasuk media tanam ya. Media tanamnya ya harus kita siapkan dengan baik. Nah, itu kalau ada hal-hal lain ya, entah bakteri, virus, patogen lainnya itu udah cerita lain ya. Semuanya usaha, semuanya pasti ada gangguan-gangguan ya, pasti ada cobaan-cobaannya, rintangannya ya. Kita juga manusia, kadang saya memberikan analoginya ya, yang udah cukup kemajuan teknologi kedokteran ya, obat-obat ya, farmasi, toh akhirnya manusia ada juga yang berisiko tinggi ya. Demikian juga tanaman ya. Yang terpenting ya, yang terpenting kita udah berusaha berbuat semaksimal kita. Nah, ini tidak apa ini, kita ya, kita pendamkan, kita padatkan ya. Toh akhirnya juga nanti begitu ada hujan ya, air hujan juga akan menekan ke bawah. Nah, tentu sebelum dia porositasnya terbentuk bagus, kita padatkan dulu biar nanti begitu kita tanam tanaman kita tidak apa namanya ya, yang masuk ke dalam itu tidak erosi kah, atau tidak mendap ke bawah ya. Nah, ini terus alangkah baiknya ya, sebelum kita tanam kita ukur dulu. Kita ukur ya, kira-kira maksudnya. Nah, ini coba kamera ya. Nah, ini yang tadi ya, ini media yang, coba fokus di sini. Media yang udah kita campurkan ini tadi ada SP-Tro 36 fosfatnya ya, ada dolomit ya, yang mana kita tahu dolomit itu ada kandungan kalsiumnya. Kalau kategori ya pupuk di tanaman itu dia termasuk kategori unsur makro sekunder, artinya diperlukan tapi jumlah tidak banyak. Ada NPK tadi ya. Nah, ya, ini campurannya tadi udah saya jelaskan ya. Ada SP36, ada dolomit, ada NPK, ada sekam, dan ada topsoil ya. Ada tanah ya. Kita aduk merata ya. Itu kita padatkan begini tidak apa ya. Ini udah berulang ya saya menyebutkannya. Terus sebelumnya kita ukur dulu ini, kita ukur ketinggian dari pangkal batang ya. Di sini ya. Ini. Coba kamera. Jadi kita bukan ukur ke ini ya, semua polybag, tapi ke tanahnya ini. Ini. Karena kita akan mendirikannya ini, artinya ya di sini ya. Di sini. Oke. Ya. Karena kenapa diukur? Timbul pertanyaan, karena nanti batang ya, pangkal batang durian itu ya jangan sampai dia terlalu dalam ya, dari atas tanah. Kalau bisa dia ada ketinggian ya, ada ketinggian sehingga dia tidak ada terjadi kelembapan ya kalau waktu penyiraman atau waktu turun hujan. Dia tidak tertimbun ya, tidak tertimbun oleh media tanah ya. Nah, seperti itu. Kalau dilihat ini saya ukur kembali. Nah, ini di sini. Artinya nanti kalau kita dirikan ya, artinya tingginya di sini. Artinya ini kalau saya lihat masih kurang ketinggiannya. Nah, ini bisa kita bantu ya. Masih kurang ketinggiannya. Nah, jadi caranya bisa saja ini ya. Biar dia lebih tinggi ya. Jadi saya pakai ini ya. Anggap ini atas tanah. Nah, ini sedang.
artinya pangkal batang nantinya di sini ya. Nah, sedangkan atas tanah itu acuannya ini ya, acuannya link di sini, acuannya bukan linggis, sangkat ya. Nah, jadi kita tanam artinya pangkal batangnya di sini. Oke, kita langsung mulai penanaman. Nah, jadi ya teman-teman, hari ini kita menanam tanggal 12 September 2024. Nah, jadi nanti akan kita update satu bulan berikutnya seperti apa perkembangannya, seperti apa growth ya, growth pertumbuhannya ya. Itu ini tentu ini lumayan berat, tapi akan saya coba pelan-pelan ya. Kenapa saya bilang lumayan berat? Karena ini polybag 50 liter. Coba kamera. Nah, ini. Ya. Ini 5, coba di sini. Nah, ini kapasitas volume polybag ini 50 liter. Ya, artinya beratnya ya kurang lebih lah sekitar di bawah itulah, karena masih ada ruang yang tidak terisi. Ya kurang lebih lah 40-an kilogram atau hampir 50. Terus karena timur di sana ya, arah timur matahari terbit ya. Nah, tentu kita menyesuaikan. Nah, kita menyesuaikan di mana kemiringan pohon itu, batang itu. Nah, di situ kita mengarahkan sehingga nanti secara gravitasi, secara ya penyinaran otomatis dia akan dibentuk oleh sinar matahari itu biar dia bisa tegak lurus. Nah, karena ini kemiringannya ke sana ya. Nah, tentu ini kita arahkan ke matahari yang ininya. Sehingga nanti matahari akan menarik tegak lurus dia. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Cara kita untuk meluruskan. Nah, kira-kira seperti inilah. Jadi cara yang kita pakai ini, teknik yang kita pakai ini ya seperti inilah saya menanam alpukat. Nah, jujur untuk durian ini pertama kali yang saya lakukan. Ini yang pertama kali kita lakukan di kebun Alpukate Farm. Ya. Mudah-mudahan nanti ini baik ya. Growth-nya pertumbuhannya nanti tentu akan yang lainnya menyusul. Karena ke depan ya yang di seberang sini nanti kita akan isi durian. Nah, jadi untuk sementara ini untuk sampel ya. Jadi ini sementara untuk sampel kita. Nah, jadi ini tinggal kita timbunkan ya urukan yang ada ini. Nah, seperti itu. Nah, ini udah posisinya ya, udah benar ini. Di sana arah matahari terbit sehingga dia nanti proses penyinaran sedikit banyak akan membantu dia ini tegak lurus ya. Terus kita akan lepaskan dari polybag ya. Bagaimana caranya sehingga tanah ini tidak bubar ya, tidak bubar, tidak pecah. Artinya polybagnya harus dikorbankan. Nah, tentu kita potong ini, kita potong bawah polybag ya. Nah, ini kebetulan ada cutter ini. Nah, jadi kita potong ini. Coba kamera mendekat. Ini polybagnya mesti korban ya. Nanti bisa dipakai ulang, kita jahit ulang ya. Karena ya media tanamnya lumayan berat, tidak mungkin bisa kita tuang begitu saja, dan berisiko kalau kita tuang ya bisa dia pecah.
jadi mengganggu perakaran yang udah tersusun baik. Jadi teman-teman harus hati-hati ya, karena ini cutternya ya lumayan tajam juga. Nah ini kan udah ya, kita keliling ya. Nah, jadi alas ini kita lepas. Nah, ini udah, coba lihat sini kameranya. Nah, ini alas dari polybag udah kita lepas. Nah, tinggal bagaimana mengeluarkan polybagnya. Nah, tinggal kita tarik ya. Kita tarik teman-teman, tapi sebelum ditarik kita kasih penyangga dulu ya. Nah, kalau memang belum betul ya, ada berputar ya. Nah, karena fokus kita ini ada semacam lentur ke timur, jadi kita hadapkan yang lenturnya ini ya, sehingga nanti dia dibantu oleh proses sinar matahari akan membentuk dia bujur. Nah itu, jadi sebelum kita tarik ya teman-teman, nah ini kita media yang udah kita siapkan ini ya, kita kasih penyangga ya, biar nanti tanahnya tidak bubar ya. Kekurangannya bisa kita ambil dari bekas galian ini ya. Yang penting fokus kita ini di posisi tegak lurus. Jadi setelah kita keliling ya, nah ini baru kita angkat dia punya polybag ya. Nah ini karena dasarnya kan udah kita lepas, kita potong ya. Nah, jadi tinggal kita angkat. Jadi polybagnya tetap masih bisa dipakai ya. Ini tadi yang sisanya ya. Nah ini mesti hati-hati ya teman-teman ya. Nah ini
kita keluarkan dulu sebelah sehingga pencabangan duriannya tidak patah. Aman. Nah, ini ada sisa, jadi kita keluarkan lagi sisanya. Nyangkut. Ini masih bisa kita pakai ya, tinggal kita jahit nanti, kita jahit, nah, masih kita bisa fungsikan lagi. Terus tadi yang kita ukur, yang saya maksud pangkal batang itu yang ini. Jadi pangkal batang ini jangan lebih rendah dari ground ya, tanah yang paling atas ya. Nah ini kenapa? Karena kalau dia di bawah tanah ya, dia lebih bawah dari atas tanah ya, anggaplah dia sampai tenggelam ya, 3 cm atau 2 cm, nanti akan membentuk kelembapan di sini. Kalau dia membentuk kelembapan, artinya itu tidak bagus ya teman-teman, tidak bagus. Kalau lembab, yang situasinya lembab itu sangat mudah pintu masuk oleh virus bakteri ya. Tentu kita juga memerlukan virus bakteri yang baik. Nah tentu kita juga ya sangat tidak mau ada virus bakteri yang bisa mengakibatkan dia terserang ya, sehingga nanti kalau dia udah terserang ya virus bakteri, biasanya pasti akan disertai oleh kutu tungau. Yang biasanya kalau di alpukat itu di pangkal batang inilah yang kadang biasanya nampak ya kalau tanaman itu terserang virus bakteri ya. Nah ini setelah ini ya kita rapikan. Nah nanti kita ini kasih paranet ya, kita kasih sungkup paranet untuk mengantisipasi sinar yang ekstrim. Nah, nanti akan kita pasang paranetnya ya. Kalau lah tidak bisa kita kejar sore ini, mungkin besok pagi kita akan pasang paranetnya karena ini udah sore. Jadi teman-teman, ini yang kita lakukan. Seperti inilah kita menanam ya. Seperti ini juga kita menanam alpukat ya. Jadi cara yang kita terapkan ke durian ya kurang lebih sama dengan cara kita menanam alpukat. Tentu yang perlu diperhatikan pada saat tanam itu, kuncinya itu di sini. Yakinkan, pastikan pangkal batang ini jangan sampai diuruk, jangan sampai ditimbun oleh tanah galian ya, tanah yang ada. Jadi ini tanah dasar ya, ini. Nah, ini coba kamera. Nah, ini tanah polybag ya masih. Nah, ini. Ya dikit-dikit enggak apa, hanya untuk menutupi celah-celah yang kosong kan. Nah, ini. Nah, di sini jangan kita lakukan penimbunan kecuali dia udah besar apa nanti ya. Nah, seperti itu. Ini boleh nanti setelah tanam ini kira 1 minggu kita kasih pupuk di atasnya nih. Tentu pemupukannya di mana tajuk daun ya. Kita gali, bikin lingkaran ya di mana tajuk daun. Nah, di situ kita lakukan pemupukan. Sepertinya udah sore ya, teman-teman. Oke, sampai di sini. Besok akan kita ya
buatkan ini paranetnya untuk mengantisipasi ya sinar yang ekstrim, sehingga dia tidak langsung bersentuhan dengan daun-daun alpukat yang daun-daun durian yang baru kita tanam. Nanti akan kita bikin ya tiang 4 persegi, nanti akan kita tutup ya dengan di atasnya ya, sehingga sinar matahari yang ekstrim itu biasanya jam 11 sampai jam 3 atau jam 2. Nah, itu kalau memang panas benar. Oke, jangan lupa di like, di share ya, tentu di subscribe ya teman-teman ya, untuk berkembangnya channel Alpukat Farm ya. Tentu dengan dukungan subscribe teman-teman ya, teman-teman juga bisa mendapatkan pemberitahuan dari YouTube Alpukat Farm dengan kita posting tayangan-tayangan terbaru dari kegiatan kita di kebun. Tetap semangat ya. Salam dari Alpukat Farm, Kelurahan Sagatani, Kota Singkawang. Selamat sore semuanya.